Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Saya akan membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Misalkan terdapat sebuah kurva seperti ini. Nah, lalu pada kurva tersebut, kita bisa membuat suatu garis singgung dan suatu garis normal. Misalnya, dari kurva ini, kita bisa membuat sebuah garis singgung seperti ini. Nah, berarti garis singgungnya bersinggungannya di titik ini ya. Kita namakan ini titik singgung. Misal koordinatnya adalah x1, y1 dan yang ini kita namakan garis singgung. Nah, lalu bagaimana cara membuat suatu garis normal dari kurva ini? Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Ya, sekali lagi, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Sehingga jika kita mempunyai garis singgung seperti ini, maka kita bisa buat suatu garis normal yang melalui titik singgung x1 dan y1 ini dan juga berpotongan tegak lurus dengan garis singgungnya seperti ini. Nah, misal ini kita namakan garis normal atau GN ya. Nah, sehingga dari dua garis ini bisa kita cari persamaan dari garis singgung dan persamaan dari garis normal. Nah, untuk persamaan garis singgung atau PGS, seperti yang sudah kalian pelajari dari materi persamaan garis lurus di SMP, bahwa rumus untuk persamaan garis singgung itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1 ya. Nah, di mana Y1 dan X1 itu merupakan titik singgung dan M itu merupakan gradien. Nah, lalu apa kaitannya gradien dengan aplikasi turunan fungsi aljabar? Nah, di sini untuk mencari gradiennya, kita bisa gunakan turunan fungsi. Jadi, gradien itu didapat dari turunan fungsi atau f aksen x atau y aksen ya. Jadi, gradien dari suatu garis singgung itu bisa kita dapatkan dari turunan pertama fungsi kurva tersebut. Ini adalah rumus persamaan garis singgungnya dan ini adalah cara mencari gradiennya. Lalu selanjutnya bagaimana cara mencari persamaan garis normal? Nah, untuk mencari persamaan garis normal, kalian ingat-ingat lagi materi tentang kedudukan dua buah garis. Misalnya ada dua buah garis, ini garis pertama dan ini garis kedua. Masing-masing garis memiliki kemiringannya. Misal ini kemiringannya M1 dan ini kemiringannya M2. Nah, untuk dua buah garis yang seperti ini berarti kedudukannya adalah dua buah garis yang sejajar. Jika dua buah garis sejajar, maka gradiennya itu akan sama. Jadi M1 sama dengan M2. Ini untuk garis yang saling sejajar. Nah, tapi di sini garis normal itu kan kedudukannya tegak lurus dengan garis singgung ya. Sehingga misalkan ini ada garis pertama dengan kemiringan M1 dan ini ada garis kedua dengan kemiringan M2. Garis pertama itu tegak lurus dengan garis kedua, sehingga hubungan dari dua gradien garis ini adalah M1 kalau dikalikan M2 itu hasilnya harus negatif 1. Nah, ini adalah kedudukan garis yang saling tegak lurus. Jadi, untuk mencari persamaan garis normal itu sebenarnya rumusnya sama saja dengan persamaan garis singgung ya. Hanya saja untuk mencari M-nya nanti kita perlu gunakan rumus untuk gradien dua buah garis yang saling tegak lurus, yaitu M1 kalau dikalikan M2 hasilnya harus negatif 1. Oke, agar kalian lebih paham tentang persamaan garis singgung dan garis normal, di sini kita akan coba kerjakan contoh soalnya. Pertanyaannya adalah diketahui persamaan kurva Y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 12. Tentukan gradien garis singgung di titik 2, negatif 6. Nah, di sini yang ditanyakannya bukan persamaan garis singgung ya, melainkan hanya gradiennya saja. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita ingat-ingat bahwa rumus gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi kurvanya. Maka untuk mencari gradien dari pertanyaan ini, kita bisa turunkan
fungsi dari kurva Y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 7x kurangi 12. Atau bisa ditulis M sama dengan Y aksen. Maka turunan dari fungsi kurva ini adalah 2 kali 5, 10 ya. 10x pangkat 1 dikurangi turunan 7x berarti 7 dan turunan min 12 adalah 0. Sehingga gradiennya adalah 10x kurangi 7. Masih berbentuk persamaan ya. Nah, lalu kita tinggal substitusi nilai x-nya dengan titik singgungnya. Di sini kan gradien garis singgungnya melalui titik 2, -6. Ini sebagai x dan ini sebagai y. Sehingga kita tinggal substitusi nilai x-nya yaitu 2. 10 kali 2 dikurangi 7, maka kita dapat hasilnya 20 kurangi 7. Maka kita dapat hasilnya gradiennya adalah 13. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 12 di titik yang berabsis negatif 2. Nah, untuk pertanyaan ini yang ditanyakannya sudah persamaan garis singgung ya. Ingat-ingat lagi bahwa rumus persamaan garis singgung atau persamaan garis normal itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Berarti dari rumus ini ada dua unsur penting yang harus ada untuk mencari persamaan garis singgung. Yang pertama itu adalah gradien atau M, dan yang kedua adalah titik singgung atau X1 dan Y1. Nah, kita coba perhatikan contoh soal yang barusan. Soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 12 di titik yang berabsis negatif 2. Nah, maka untuk mencari persamaan garis singgung dari pertanyaan ini, kita harus punya dua unsur, yaitu gradien dan titik singgung. Pertama, kita cari dulu gradiennya. Cara mencari gradien itu, kita tinggal cari turunan pertama dari fungsi kurvanya ya, berarti M sama dengan Y aksen. Maka 5x kuadrat min 7x kurangi 12 ini kita turunkan menjadi 10x dikurangi 7. Nah, lalu kita substitusi nilai x-nya dengan nilai x pada titik singgungnya. Di sini titik singgungnya hanya diketahui berabsis negatif 2. Berarti hanya diketahui x-nya sama dengan negatif 2 ya. Lalu kita substitusi 10 dikali negatif 2 dikurangi 7. Maka hasilnya jadi negatif 20 dikurangi 7. Hasilnya sama dengan negatif 27. Nah, kita dapatkan gradiennya adalah negatif 27. Lalu untuk mencari titik singgungnya, karena di sini titik singgungnya hanya ada x saja, hanya ada absis saja, maka untuk mencari y-nya kita tinggal substitusi nilai x sama dengan negatif 2 ke samaan kurvanya, yaitu y sama dengan 5 dikalikan x-nya kita ganti dengan negatif 2 dikuadratkan dikurangi 7 dikali negatif 2 dikurangi 12. Hasilnya 5 dikali 4 min 7 kali min 2 ditambah 14 kurangi 12 ya. Maka hasilnya 20 ditambah 2 atau jadi 22. Nah, sudah kita dapatkan dua unsurnya yaitu gradien dan titik singgungnya. Titik singgungnya koordinatnya adalah negatif 2,22. Maka ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Selanjutnya, untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita tinggal substitusi ke rumus PGS, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kurangi X1. Maka Y sama dengan Y1-nya adalah 22, M-nya adalah negatif 27, X dikurangi X1-nya adalah ini ya, negatif 2. Nah, maka hasilnya jadi Y kurangi 22 sama dengan negatif 27 dikalikan X ditambah 2. Atau jadi Y dikurangi 22 sama dengan kita kalikan pelangi, negatif 27 kali X, negatif 27X, negatif 27 kali 2 yaitu negatif 54. Nah, maka bisa kita tuliskan juga Y sama dengan negatif 27X dikurangi 54 ditambah 22. Atau Y sama dengan negatif 27X dikurangi 32. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya.
kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu diketahui kurva Y sama dengan 4 per X melalui titik A 1,4. Maka ini sebagai X1 dan ini Y1 ya. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis singgung pada kurva di titik A dan yang kedua persamaan garis normal pada kurva di titik A. Nah, maka dari pertanyaan ini yang ditanyakannya adalah PGS dan PGN-nya ya. Maka kita akan coba jawab. Pertama-tama kita harus mempunyai dulu dua unsur yang kita butuhkan, yaitu gradien dan titik singgung. Untuk titik singgungnya di sini sudah lengkap ya. Absis dan ordinatnya sudah diketahui, X1 dan Y1-nya. Maka kita tinggal cari nilai dari gradiennya. M-nya itu didapat dari turunan pertama dari fungsi kurvanya. Untuk mencari turunan pertama dari fungsi 4 per X, kita bisa ubah dulu persamaannya menjadi Y sama dengan 4 dikali X pangkat negatif 1 ya. Jadi X-nya kita ubah pangkatnya menjadi pangkat negatif untuk memudahkan kita mencari turunannya. Maka M-nya atau turunan pertama dari 4 kali X min 1 itu adalah min 1 dikalikan 4 dikalikan X-nya pangkat min 1 kurangi 1 ya. Ingat lagi sifat-sifat turunan. Maka di sini negatif 1 dikali 4 dikali X pangkat negatif 2. Atau hasilnya jadi negatif 4X pangkat negatif 2. Atau bisa kita tulis menjadi negatif 4 per X kuadrat. Lalu kita tinggal substitusikan nilai X-nya dengan nilai X1 yaitu 1 ya. Maka hasilnya adalah negatif 4 per 1 kuadrat atau hasilnya adalah negatif 4. Maka kita dapatkan bahwa gradiennya adalah negatif 4. Sehingga untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu ditanyakannya persamaan garis singgung, kita tinggal tulis rumusnya yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kurangi X1. Kita substitusi nilai Y1 X1 dan nilai M-nya. Maka X1 Y1-nya nilainya adalah 1,4 ya. Jadi Y dikurangi 4 sama dengan M-nya kita substitusi dengan negatif 4 dikalikan X dikurangi X1-nya yang tadi ini ya 1. Nah, maka hasilnya jadi Y kurangi 4 sama dengan negatif 4X ditambah 4. Atau Y sama dengan negatif 4X tambah 4 tambah 4. Jadi Y sama dengan negatif 4X ditambah 8. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang B, ditanyakannya adalah persamaan garis normal. Ingat-ingat lagi di awal pembahasan tadi bahwa garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung. Sehingga gradien dari garis normal itu kalau kita kalikan dengan gradien garis singgung itu hasilnya negatif 1. Maka kita perlu mencari dulu gradien dari garis normalnya ya. Nah, maka MGN dikalikan tadi MGS-nya berarti yang ini ya, negatif 4 sama dengan negatif 1. Maka gradien dari garis normalnya adalah negatif 1 per negatif 4. Atau gradien dari garis normalnya adalah 1 per 4. Nah, kita dapat gradien garis normalnya adalah 1 per 4. Sehingga kita bisa cari persamaan garis normalnya menggunakan rumus yang sama dengan persamaan garis singgung, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kurangi X1. M-nya kita ganti dengan 1 per 4. Tapi Y1 dan X1-nya tetap ya untuk titik singgungnya. Jadi Y dikurangi tadi Y1-nya 4 sama dengan M-nya yang ini yang seperempat dikalikan X kurangi X1-nya tadi 1. Nah, agar persamaan garisnya tidak berbentuk pecahan, maka kedua ruas kita kalikan dengan 4 ya. Sehingga 4 kali Y itu 4Y, 4 kali negatif 4 itu negatif 16, 4 kali seperempat itu 1 dikalikan X kurangi 1. Atau jadi 4Y kurangi 16 sama dengan X kurangi 1. 4Y kurangi X kurangi 16 tambah 1 sama dengan 0. Atau 4Y kurangi X kurangi 15 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis normalnya. Boleh kalian tulis dalam bentuk persamaan garis AX tambah BY tambah C seperti ini. Atau boleh juga dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C seperti ini ya. Jadi itu tergantung soalnya. Kalau soalnya pilihan ganda, kalian sesuaikan saja jawabannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal
yang selanjutnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat kurangi x pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis 3y tambah x kurangi 8 sama dengan 0. Di sini yang ditanyakannya persamaan garis singgung tapi yang tegak lurus, maka untuk menjawabnya kita butuh dua unsur yaitu gradien dan titik singgung. Kita cari dulu gradiennya. Gradien dari kurvanya adalah turunan pertama dari kurva tersebut ya. Jadi kita turunkan Y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3 ini menjadi 2 dikali 3x kurangi 3x kuadrat ya. Ingat-ingat lagi cara turunan fungsi aljabar. Maka hasilnya jadi 6x dikurangi 3x kuadrat. Nah, di sini karena titik singgungnya belum diketahui, maka kita tidak bisa langsung mensubstitusi nilai x-nya ke gradiennya ya. Sehingga kita perlu cari dulu gradien garis dari 3y tambah x kurangi 8 sama dengan 0. 3y tambah x kurangi 8 sama dengan 0. Nah, misalnya ada suatu kurva seperti ini. Dan ada suatu garis, misalnya garis ini yaitu 3y ditambah x kurangi 8 sama dengan 0. Dari kurva ini bisa kita buat garis singgung yang tegak lurus dengan si garis tersebut. Misalnya gambarnya seperti ini, anggaplah tegak lurus ya. Nah, inilah yang akan kita cari persamaan garis singgungnya. Berarti kita kan harus mencari dulu ya gradien dari si garis ini kan. Nah, untuk mencari gradien itu rumusnya adalah negatif A per B ya, ingat-ingat. Maka di sini gradiennya adalah negatif A-nya. Nah, ingat A itu adalah koefisien X, maka A-nya 1 dan B-nya itu koefisien Y, B-nya 3. Maka gradiennya adalah negatif 1 per 3. Nah, lalu kaitannya dengan gradien garis singgung adalah gradien garis singgung dengan gradien garis tersebut itu tegak lurus. Maka kalau dikalikan hasilnya harus negatif 1. Maka gradien garis singgung kalau kita kalikan negatif 1 per 3 itu hasilnya harus negatif 1. Atau gradien garis singgungnya itu adalah negatif 1 dikalikan 3 per negatif 1 ya. Jadi gradien garis singgungnya adalah 3. Nah, kita dapatkan gradien garis singgungnya 3 dan tadi juga kita dapat bahwa gradien garis singgung dari turunan kurvanya adalah 6x kurangi 3x kuadrat. Jadi gradien yang ini sama dong dengan gradien yang ini ya. Sehingga bisa kita tulis 3 sama dengan 6x kurangi 3x kuadrat atau jadi 3x kuadrat kurangi 6x ditambah 3 sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas dengan 3, jadi x kuadrat kurangi 2x tambah 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan untuk mencari x-nya, yaitu x kurangi 1, x kurangi 1 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 1. Nah, maka di sini kita dapat bahwa titik singgungnya atau x1-nya adalah 1. Untuk mencari nilai dari y1, kita tinggal substitusi saja ke persamaan kurvanya, yaitu y sama dengan 3x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Kita substitusi nilai x-nya dengan 3 kali 1 dikuadratkan dikurangi 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 3 kurangi 1 atau y-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah titik singgungnya atau Y1-nya. Sehingga sudah kita dapatkan dua unsur atau dua modal penting untuk mencari PGS, yaitu gradien garis singgungnya 3 dan titik singgungnya adalah 1,2. Ini adalah titik singgungnya ya, atau yang menjadi X1 dan Y1. Kalau dua unsur ini sudah kita temukan, maka kita tinggal mencari PGS-nya atau persamaan garis singgungnya dengan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1-nya 2, M-nya 3, X dikurangi X1-nya 1. Atau Y kurangi 2 sama dengan 3X kurangi 3. Jadi Y sama dengan 3X kurangi 3 ditambah 2. Y sama dengan 3X dikurangi 1. Nah, inilah persamaan garis singgungnya.
Sekarang kita akan bahas materi aplikasi turunan fungsi aljabar yang kedua, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun itu maksudnya jika kita punya suatu kurva seperti ini misalnya. Nah, pada kurva ini kan ada posisi ketika kurvanya itu turun ya. Posisi ketika kurvanya turun itu berarti di sekitaran sini. Nah, ini adalah ketika fungsinya turun kan. Fungsinya turun. Adapun posisi ketika kurvanya naik berarti daerah sekitaran sini ya. Ini adalah fungsi naik. Nah, jika kurvanya tidak turun atau tidak naik, berarti daerah sebelah sini itu dikatakannya fungsinya stasioner atau tidak naik dan tidak turun. Nah, di sini kaitannya fungsi naik dan fungsi turun itu bisa kita kaitkan dengan gradien atau turunan pertama fungsinya. Nah, misalnya dari kurva ini kita bisa buatkan garis singgung yang melalui titik ini. Nah, sehingga garis singgungnya seperti ini ya, anggaplah lurus. Nah, ini gradien garis singgungnya berarti bernilai 0 kan, sehingga ketika fungsinya stasioner, maka gradiennya bernilai 0. Gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Jadi, ketika fungsinya stasioner, maka f aksen x-nya adalah sama dengan 0 ya. Tapi ketika fungsinya naik, misal kita gambarkan garis singgung di daerah sini. Nah, seperti ini, titik singgungnya di sini ya. Maka dari garis ini pasti persamaan garis singgung ini akan mempunyai gradien yang positif atau lebih dari 0. Gradien itu adalah turunan pertama kurva. Jadi, ketika fungsinya naik, maka turunan pertamanya itu pasti bernilai lebih dari 0. Dan begitu pun sebaliknya, jika di daerah kurva yang turun ini kita gambarkan garis singgung, misalnya gambarnya seperti ini. Nah, di titik singgungnya, maka di sini garis singgungnya itu pasti akan mempunyai nilai gradien yang negatif atau kurang dari 0, sehingga bisa kita tuliskan f aksen x kurang dari 0. Maka untuk fungsi turun kita dapatkan bahwa gradien atau turunan pertama kurvanya adalah lebih kecil dari 0, sehingga bisa kita simpulkan untuk fungsi stasioner itu turunan pertamanya atau gradiennya itu bernilai sama dengan 0. Dan untuk fungsi naik, itu turunan pertamanya atau gradiennya bernilai positif atau lebih dari 0. Dan untuk fungsi turun, maka gradien pertama atau gradien atau turunan pertama dari fungsi kurvanya adalah negatif atau kurang dari 0. Nah, inilah konsep yang harus kalian kuasai. Agar kalian lebih paham tentang fungsi naik dan fungsi turun, di sini saya sudah sediakan contoh soalnya, yaitu tentukan interval ketika fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 5 itu naik dan yang kedua turun ya. Berarti kita punya fungsi f(x)-nya ini. Pertanyaannya adalah interval ketika fungsinya naik dan fungsinya turun. Nah, ingat untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun berarti erat kaitannya dengan gradien atau turunan pertamanya ya. Maka untuk menjawab pertanyaan pertama, interval ketika fungsinya naik itu kita gunakannya f aksen x atau turunan pertama kurvanya itu lebih dari 0 ya. F aksen x lebih dari 0. Nah, kita turunkan fungsinya yang fx ini kita turunkan, turunannya menjadi 3x kuadrat ditambah 2 kali 3 itu 6x dikurangi 9 ya, lebih dari 0. Nah, lalu kita bisa bagi kedua ruas dengan 3 sehingga x kuadrat tambah 2x kurangi 3 lebih dari 0. Nah, kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. Di sini faktornya adalah x tambah 3 x kurangi 1 lebih dari 0. Sehingga kita dapat pembuat nolnya yaitu x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari pembuat nolnya, kita gambarkan titik-titik tersebut pada garis bilangan. Dari yang terkecil dulu ya, dari negatif 3 dulu dan 1. Lalu kita tentukan daerah bertanda positif dan negatif di garis bilangan ini dengan cara uji titik ya. Misalnya kita ambil sembarang nilai di satu ini, misalnya boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Ambillah misalnya nilai titik 2 ya. Kita substitusi ke sini. 2 ditambah 3 berarti hasilnya 5.
Lalu 2 dikurangi 1 berarti hasilnya 1. Jadi 5 kali 1 itu 5. Tandanya positif, maka di sini kita tulis tanda positif. Lalu untuk di daerah negatif 3 dan 1, misalnya kita ambil titik 0, kita substitusi ke sini. Jadi 0 tambah 3 itu 3, 0 kurangi 1 itu adalah negatif 1. Jadi 3 kali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif. Kita tulis di sini negatif. Lalu untuk daerah sebelah sini, sebelah kiri, min 3, kita ambil misalnya titik min 4. Kita substitusi ke sini, jadi min 4 tambah 3 itu min 1. Min 4 kurangi 1 itu min 5 ya. Jadi min 1 dikali min 5 itu hasilnya jadi positif. Kita tulis di sini positif. Nah, jadi cara menentukan daerah dari garis bilangan itu, kita tinggal ambil sembarang bilangan pada masing-masing daerahnya. Daerah sebelah kiri, daerah tengah, atau daerah kanan. Kita ambil sembarang titik, lalu kita substitusi ke faktor yang barusan. Kalau hasilnya positif, kita tulis dengan tanda positif. Kalau hasilnya negatif, maka kita tulis dengan tanda negatif. Nah, tapi ini memakan waktu yang cukup lama ya kalau kita kerjakan seperti ini, sehingga saya punya cara lain untuk menentukan tanda positif negatifnya, yaitu cukup kalian kalikan nilai X pada faktornya. Di sini kan X-nya positif ya, ini juga X-nya positif. Jadi X kali X itu hasilnya adalah X kuadrat positif. Maka hasil dari perkaliannya itu selalu kita simpan di sebelah kanan. Jadi ini positif, ini selang-seling, ini negatif, dan ini positif. Nah, itu adalah cara lain untuk menentukan daerah di garis bilangan ya. Karena di sini ditanyakan yang fungsi naik atau ketika f aksen X-nya lebih dari 0, lebih dari 0 itu berarti daerah yang positif ya. Maka kita cari mana sih daerah positif pada garis bilangan ini. Ternyata daerahnya adalah sebelah sini dan juga sebelah sini ya. Nah, maka bisa kita tulis interval fungsi naik dari kurva fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 9x tambah 5 adalah x-nya kurang dari negatif 3 atau X-nya lebih dari 1. Nah, gimana, paham? Lalu untuk pertanyaan yang B, ditanyakannya adalah interval fungsi turun. Kalau fungsi turun berarti f aksen X-nya tadi harus kurang dari 0 ya. Nah, tadi turunannya sudah kita dapat, yaitu 3x kuadrat tambah 6x kurangi 9 lebih kecil dari 0. Kita bagi dengan 3, x kuadrat tambah 2x min 3 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan jadi x tambah 3 dan x kurangi 1 lebih kecil dari 0. Maka pembuat 0-nya adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Sama seperti barusan ya. Lalu kita gambarkan pada garis bilangan. Mulai dari titik yang paling kecil nilainya negatif 3 dan 1. Nah, untuk menentukan tandanya ya sama seperti barusan. Mau pakai cara cepat boleh, yaitu tinggal kita kalikan nilai variabel pada faktornya. X dikali X kan hasilnya positif. Lalu kita simpan hasil itu selalu disimpan di sebelah kanan. Ini positif, ini negatif, ini positif. Andaikan hasil perkaliannya negatif ya kita simpan di sebelah kanan negatif. Di tengahnya positif dan di sebelah kiri negatif ya, selang-seling. Nah, karena di sini ditanyakannya fungsi turun atau ketika f aksen X-nya kurang dari 0, maka carilah daerah yang bertanda negatif. Berarti daerah yang bertanda negatif di sini adalah terletak di sini ya, di antara negatif 3 dan 1. Sehingga bisa kita tuliskan interval fungsi turun dari fungsi tersebut adalah X-nya lebih besar dari negatif 3 dan X-nya kurang dari 1. Nah, seperti itu. Bagaimana? Cukup mudah kan?